Nah niki kula terangno gitu terus wau sing dawe sinten sakit al-Balkhi pun maklum ya. Sing perlu kula terangno niki jubilatul qulub ala hubbiman ahsana ilaiha wa bukhdiman asa ilaiha. Jadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab niku tengene sebagian riwayat diredaksekno Rasul akli badal iman billah atawaddud ilan nas. Jadi inti akal sausé kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman, iku akal terbaik menapa? Membuat orang lain itu simpatik atawaddud ilan nas. Karena aja sampai tonggo-tonggomu itu diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik tapi tidak mencintai wong soleh. Mereka wong soleh mboten apian. Kok piye-piye Allah dari atine wong mencintai sing nglakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis, mergo nganggep wong liya elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang di sini sih tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang apa soleh. Terutamanya jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah itu masalah besar bagi kita. Gimana ada itu ulama-ulama rileks, santai. Cara pulang soleh-soleh sing kula kenali guru-guru kula ini mulai Mbah Mun Bapak ulun rileks. Dia sering jagungan ke tonggo ke guyon. Karena kalau sampai dia sering sedekah, karena kalau sampai yang lebih punya jasa itu wong fasik itu bahaya. Karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan ke wong soleh-soleh yang terlalu serius tapi ratau ngaji. Mulanya nanti ditamoni tiang ini kisahnya terus wonten tiang soleh, saking soleh anak era tahu dia TV, kok gak di TV. Terus memang jarang gak ditukar TV daripada anak nakal berkendelok TV. Serat itu kalau sepeda motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek mendekati umur gaul nih. Pertama delok TV ya ning tonggo-tonggo, pertama nilai sepeda motor ning tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kemudian tonggo ini pekerja sing rapati sholat di Jakarta ya akhirnya tarku sholat macam-macam. Si wong sholat ini ngeluh tengkulo karena ya akhirnya seperti itu ya. Terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif, gak di TV ben orang nakal, gak di sepeda motor ben gak keluyuran. Tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah jubilatul qulub ala hubbiman ahsana ilaiha. Akhirnya cah cilik iku luwih ngidolakno tanggane sing rapati salat. Mergo ngapi nilai sepeda motor, nilai delok TV. Sing wong saleh mangkelno. Sane ngamuk. Ini PR bagi kita. Ngene saleh iku kudu ma'al ilmi. Ya saleh iku kudu ana napa? Ilmu. Ya saleh iku kudu ana napa? Ilmu. Nah, ana ilmune ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang yang rapati soleh, sing soleh anane intervensi. Bermaghrib dua, orang ngaji, baru bisa lihat TV. Mau itu semua adat cilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Yang problem kita itu kadang orang soleh berasa dengan ilmu. Masalah benar. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Berutu ya. Apa? Makanya resepsi yang berutu ya. Orang soleh jangan kadang repot tenan. Mbok gedhingi wong saleh, rambut gedhingi rasa seneng. Dadi nek ane nek grutu, kok gambare undangan iki ngantene wis jejer. Grutu. Wong ajaran opo wong kabeh wis jejer. Jare sing ponakane iku editan, mbok edit ku opo? Repot. Akhirnya ketemu kula ya sering ketemu saleh ngono. Iki piye Gus cara hukum urung kawin wis dijejer. Ya cara hukum dan anong kawin didongakno ora digrebengi. Mangkel wong ngene sak dalan-dalan. Ya kurang saleh yang kurang ilmu no, saleh kurang ilmu. Kalau balik balik ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik.
Mau kalau nanti mau tentang tafsir tentang ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadzan khalidul qalbi lan faddu min khali Muhammad kowe iku tak kei rahmatku. Ciri utama wong sing tak kei rahmat iku lintalahum orang berbuat baik. Jadi linta layinal janib linta iku alus sira lahum. Ciri utama kentok rahmat mergo kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya. Walaupun tafadzan khalidul qalbi umpama kowe iku wong sing atas atine sing sinis, sing tukang nyalah-nyalahno wong terus lan faddu min khaliq orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Aku meneh kowe. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan kan Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat mecah bulan, iso banyu songko trijine. Tapi misalnya ono cayaten jaluk duit 10.000, 5.000 ora dikai. Misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu law itu umpama. Apa meneh kowe? Ya problem sekarang wong saleh itu grutu. Wis gremengan ngafirno wong nyala-nyalane. Dunia wis rusak. Wong ngerti cak saleh ra gelem. Tapi dhewe ora saleh, medhit ora saleh dhewe telu aneh-aneh. Ya jadi Kanjeng Nabi diandaikan ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandaikan semua mukjizat itu ora ono gunane nak pancen Nabi itu mboten lintah lahu apa meneh kita. Nah, jadi mana kalau suara wis bener kok sampean wis. Sekali sang gremeng wis seneng guyon iki selalu apik nih Bang. Nah, contoh kagian guyon mari mati, kagian gremeng malah teksep. Jadi soal luar parah meneh no. Enggak itu. Paling kagian guyu dosamu hatimu atas lumayan atas-atasan di hati. Tapi nak orang gremeng terus malam-malam yarda fi qodoi walam yasfir ala balai malah fadlatu proban siwai. Jadi nak gue kagian guyu paling banter dosamu hati-hati. Dan nak kagian gremeng ora sah manggon dimine pangeran. Ayo apa di Kora ada pilihan, kemungkinan soleh di pas-pasan mau wilayah di karena oleh mantan bumi ini pangeran sampai hati-mati. Waduh hati-mati kan harus mati bolak-balik turut mana. Ya tapi nara oleh mantan bumi ini pangeran, kamu gara-gara rarido gak kodok dari pangeran. Yang dunia rusaknya ini, itu ya kersane pangeran. Dunia zaman akhir, ini itu ya kabeh kersane pangeran. German-germinnya, kabeh itu kersane pangeran. Soal dakwah ya dakwah harus gremeng. Ulama sembarangan dulu rusaknya ini mau apa ya? Tapi dia, ya ini rusak dulu orang rusak. Ya terus pangeran gak ada alasan bagi amat orang rusak. Jadi dunia akhir zaman ini wis terdirinya ini. Tetap ikut ridho. Soal kok amar ma'ruf nahi mungkar ya dikodrito kodina sesuai kemampuan kita. Tapi rasa gremeng. Biar skenario nya Allah di dunia akhir zaman di sini. Kemudian sampai nak mau hadis malah bangga ini ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu mereka keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman niku ngene masih didhawuhna wa katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu sing bukan pidato akeh tapi ulama e siji lho wis maknane mbok piye ora ros pokoke satu kan ngomong gue ada wakil karungan, tapi nak gue ulama. Ini so pidato kan betul kitab urais. Terus saya mulai ku kondi. Padahal ilmu Islam itu sama apa? Kitab. Ini sudah zaman akhir kafirun khutba'uhu qalilun ulama. Jadi ya sudah keadaannya. Terus saya lagi bermung. Wah kamu pidato rais ngaji kok keliru namanya dewi nabi oleh sedekah Rasulullah. Jadi anak bulat-bulat tengok berapa sedekah Rasulullah. Malah enak ada pun Rasulullah sedekah Rasulullah. Ya jelas ya jadi kalau sunnah
saurip-uripe sampean usahana simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong sini, wong tidak simpatik. Kemudian hatiku diwatakkan mencintai orang sing apik. Mana ular suara yang enggak, saat ular bangun dia kada TV, putra putranya alit-alit gitu biasa dia TV. Kakak ular yang zaman orang dulu TV dia kada TV. Ular yang dia sekali janggal, tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini ngoten kita cilik ini misalnya seneng dua TV. Oke kita batasi, tapi nak nganti orang dua TV bias nengomah, malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang. Nah yang begitu juga sepeda motor kerana kokno ternyata utang jasanya sama orang, dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa. Kenangan yang bohong sholat di geremiliter terus diswablai di geremeng. Akhirnya kan dia nggak pernah ngidolakno sing sholat, ngidolakno sing tadi sing nilai sepeda motor, sing nilai TV. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita, dan itu ke depan buruk. Nah, yang soleh sengalim-ngalim rata-rata searah bilang ya umumnya tiang ya donde TV, ya donde sepeda motor, ya supaya hal-hal cacile itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja delok TV, tapi tadi itu awal proteksi songkol utang jasa ambek wong liya. Bahwa usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarahno ke jalan yang lebih baik. Awas ya, soleh mungkin teman-teman, soleh mal jali itu sampai soleh kok bodoh. Digede wong soleh didukung ke biara karuan wis marani. Pun terus. Fafil birri ridon nas kena api anu diridani manusia fit taqwa ridallah. Lawaman desa paniwong jamaah ngomongno sapa man bena wina antara ridon nas lan ridallah faqat tamat. Monggo teman-teman sempurna apa saat dadi bijane wong wa amat lan dadi sumrambah apa nikmati wong. Jadi wong sing ambek wong liya apian ya wedi pangeran, maka dia telah sempurna. Kebahagiaannya sempurna. Lawal ma'rufu te barang sing apik ana ani ana orang werna kaulun wa amalun, ana sing bersifat omongan dan amal dengan sifat amal. Kalau kau mengkau omongan ya kau tidur dalam ya api omongan wakusnul bisri lan api ceria. Jadi sing darane api apa tidur kalam, omongan sing api wakusnul bisr. Apa perawaane itu ceria, wa tawaddudi lan simpatik bijamil qauli kelan omongan sing api. Lawal amalu te amal wa amal badinijah, misalnya nyerahno kepangkatan. Maksudnya kena di pangkat terhormat, ya keterhormatan tinggu mendelekno keapian. Wali anak lan ini binafsi kelawan jiwa finna ibadi yang dalam musibah. Karena orang dia di musibah, dia ikut memberi kontribusi. Wara itu ningali insun jami'al mati ing sekabiane pakanan salam aro. Mongko ora ningali insun apa aman ing pakanan ala dagang luwih nyaman, luwih enak minas sopri dibanding sabar.